Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar terkait dengan chapter berpikir kreatif yang menjadi salah satu karakter seorang entrepreneur. Oke. Di bab 3 berpikir kreatif ini, kita akan belajar bagaimana kita menumbuhkan kreativitas kita, dan juga kita akan memahami apa yang menjadi hambatan sebagian besar orang yang tidak kreatif. Ya. Dan mungkin nanti juga ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama. Dan hasil riset juga menunjukkan bahwa orang semakin tua, semakin dewasa, semakin tidak kreatif. Karena memang hasil riset menunjukkan hal demikian. Berpikir kreatif ini, kita ketahui bahwa persepsi seseorang menjadi salah satu hambatan yang pertama. Dalam hal ini mungkin kita awali dengan contohnya kita pada saat diminta oleh seseorang menggambarkan pemandangan. Coba bikin pemandangan gitu ya, kita bareng-bareng bersama. Insya Allah hasilnya itu hampir mirip sama ya. Nah, itu menunjukkan memang kreativitas kita, stereotip, salah satu hambatan perseptual atau hambatan persepsi yaitu stereotip ya, negatif. Pola pikir stereotip, bukan negatif ya, tapi pola pikir stereotip. Pola pikirnya ya itu aja, ya, gambarnya akan menjadi sama. Insya Allah seperti ini hasilnya. Ada dua gambar gunung, di tengahnya matahari, kemungkinan besar di depannya adalah sepersawahan. Nah itu insya Allah hampir sama ya. Ya karena berulang-ulang stereotip pola pikir kita sehingga itu menjadi bahwa yang namanya pemandangan itu ada dua gunung, matahari di tengah gitu. Dan ada sawah atau mungkin ada yang danau atau laut. Nah, itu seperti itu terusnya. Oke, baiklah mungkin kita awali bahwa itu hambatan perseptual contohnya. Tapi kembali lagi dari hasil riset memang kita itu semakin tua semakin menurun potensinya, potensi kreativitas. Kalau kita lihat pada saat kita atau sebagian besar hasil riset menunjukkan pada saat umur 5 tahun, tingkat kreativitas seseorang atau anak kecil itu sebesar 96,5%. Pada saat kita bertanya lebih banyak, 5 kali daripada orang dewasa, dia bertanya banyak hal, 5 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Dari hal tersebut, dia berusaha melakukan hal-hal baru juga semakin menurun semakin tua atau semakin dewasa. Di umur 17 tahun mengalami penurunan tingkat kreativitas sehingga potensinya tinggal sekitar 86%. Dan pada saat umur 30 tahun rata-rata tingkat kreativitas kita tinggal 40%. Ya ini memang kenapa terjadi karena orang semakin dewasa atau tua itu seringkali akan menghindari resiko, ya, tidak berani melakukan hal-hal yang baru, melakukan eksperimen, intensitas eksperimennya semakin kecil ya, karena dia akan lebih menghindari resiko. Itu salah satu kenapa memang kreativitas itu selain semakin tua umur ya, semakin orang tidak kreativitas hasil risetnya, dan juga ada beberapa hambatan yang menyebabkan kenapa orang itu tidak kreatif ya. Yang pertama adalah hambatan perseptual ya. Hambatan perseptual ini
terdiri dari pola pikir stereotip tadi yang saya sampaikan di awal. Contohnya bahwa kalau kita diminta bikin gambar pemandangan, itu pasti gunung dua, ya. Nah, itu stereotip, pola pikir yang stereotip, tidak bisa berubah. Ya, kalau contohnya di buku modul rumah perubahan ini, kalau yang namanya sensor arti untuk membuat pencahayaan penerangan ya, tapi pada saat kecelakaan itu kita harus out of the box. Nah, pola pikirnya tidak stereotip lagi, bisa dimanfaatkan untuk tempat minum dan sebagainya. Itu contoh di buku ya. Saudara sudah mempelajari buku modul kewirausahaan tersebut. Yang kedua adalah membatasi masalah secara berlebihan. Yang ketiga, terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Jadi hambatan persepsi yang dimiliki oleh masing-masing individu lah yang menjadi penghambat seseorang tidak kreatif ya. Ya. Oh, nanti masalah ya. Ini sebenarnya terkait dengan yang kedua ya. Kalau kita takut mengambil resiko dan sebagainya. Terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi menjadi terhambat kreativitas. Ya. Karena saking terlalu banyaknya kita tidak fokus bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Atau suatu ide yang bagus karena terlalu banyak tidak bisa fokus mana yang terbaik. Dan sebaliknya juga terlalu sedikit informasi juga kurang bagus untuk kreativitas atau penciptaan sesuatu yang baik. Hambatan yang kedua terkait dengan hambatan emosional, hambatan emosi. Salah satunya adalah takut mengambil risiko. Ini tidak berani mengambil risiko, takut sekali karena ini juga terkait dengan umur tadi hasil riset. Tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan, menganggap remeh suatu masalah, dan tergesa-gesa menyelesaikan masalah. Ini lebih ke emosional. Ya, tapi intinya yang paling utama mungkin takut mengambil risiko, tidak menyukai ketidakpastian, ya, zona nyaman, yang aman-aman saja. Padahal ketidakpastian itulah merupakan peluang zona nyaman yang sebenarnya jika kita berhasil memanfaatkan ketidakpastian tersebut. Ya. Oke, yang berikutnya hambatan imajinasi ya. Ini lebih ke imajinasi sesuatu yang baru ya. Dan hambatan budaya. Ternyata budaya menghambat kreativitas seseorang. Ada budaya yang menghambat kreativitas seseorang. Contohnya mungkin karena ya ini sebenarnya budaya itu semuanya baik ya. Cuman ada beberapa yang memang dari kacamata kreativitas tidak mendukung penciptaan kreativitas ya. Hambatan culture ini kalau saya di Jawa itu ada ya bukan budaya ya mungkin semacam pemahaman bersama makan tidak makan yang penting ngumpul. Nah itu budaya baik atau tidak? Ya kalau budaya insya Allah baik ya semuanya. Yaitu kan nilainya dari kacamata bahwa yang penting ngumpul keluarga dekat dan sebagainya. Tapi dalam hal ini konteks kreativitas dengan hal tersebut orang tidak akan kreatif, ya, tidak akan memaksimalkan daya pikirnya. Nah, ini kembali lagi bahwa otak, daya pikir kita merupakan anugerah yang terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kita bisa manfaatkan untuk memecahkan permasalahan. Otak kita gunakan untuk memikirkan suatu masalah, dalam hal ini mungkin menciptakan sesuatu yang baru, itu salah satu menjadi permasalahan yang bisa yang dihasilkan oleh daya pikir kita.
peluangnya seperti apa. Nah, ini dalam upaya culture tadi, katakanlah mangan tidak makan, yang penting kumpul, itu menghambat akhirnya cari zona nyaman, lebih cenderung ke zona nyaman ya mereka melihat makan tidak makan yang penting kumpul. Kalau saya makan tidak makan ya, kalau makan tidak makan, kalau makan alhamdulillah ya, kalau tidak makan ya ngumpul ya kelaparan semua bisa. Oke, itu just kidding ya. Jadi itu intinya bahwa kalau kita mau ini hambatan culture yang kurang mendukung untuk kreativitas kita, ya kita coba melepaskan ya. Meskipun budaya itu insya Allah semua baik ya. Tapi budaya yang menghambat dan tidak mendukung kreativitas, tidak mendukung daya pikir kita gunakan semaksimal mungkin sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dengan daya pikir atau otak yang kita miliki ini kita maksimalkan untuk memecahkan permasalahan. Dalam hal ini berpikir kreatif. Ya. Dan ekspresif, intelektual. Hambatan intelektual ini lebih kepada bukannya nggak pintar, bukan intelektual kita yang tidak pintar, lebih kepada terlalu mengandalkan logika, ya, logika berpikir, ya, karena otak kiri yang seringkali kita gunakan, ya, padahal kreativitas itu lebih dominan kita menggunakan otak kanan, ya, logical thinkingnya menggunakan tidak otak kiri, ya, tapi lebih intuisi, kita menggunakan otak kanan kita. Nah, ini enggan menggunakan intuisi, menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif hasilnya. Jadi ini, yang lama seperti ini ya. Jadi ini lebih kepada logical thinkingnya terlalu dominan ya, terlalu mengandalkan logika berpikir otak kirinya, ya, intuisinya kurang. Sehingga ya itu aja. Pokoknya A gitu ya. Selama ini berhasilnya pakai model A gitu. Sehingga tidak ada hal yang baru yang bisa muncul. Kenapa tidak C? Ya, C sesuatu yang baru, tapi juga bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa memuaskan keinginan konsumen, target market dan sebagainya. Ya, itu hambatan intelektual. Hambatan environmental ini lingkungan. Kalau yang lingkungan lebih kepada bagaimana lingkungan itu mendukung tidak terhadap kondisi berpikir kreatif itu yang di suatu organisasi contohnya atau perusahaan, apakah anak buahnya atau anggotanya itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Kalau tidak, mungkin pemimpinnya otoriter dan sebagainya, itu salah satu contoh environment, lingkungan organisasi yang tidak mendukung tingkat kreativitas seseorang bisa timbul. Organisasi yang mendukung, dia akan open mind, membuka brainstorming semua anggotanya untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini mungkin bagaimana menciptakan sesuatu yang kreatif, ya. Pemimpinnya juga komitmen terhadap pendapat orang lain atau pendapat anggotanya, keterbukaan. Ini lebih ke environment, lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungannya tidak mendukung kreatif, ya ini juga mempengaruhi, ya. Sehingga kalau di agama kami, yaitu kumpul sama orang jual ikan, bau ikan, ngumpul dengan orang jual minyak akan berbau minyak, ya, nyapu ikut wangi juga. Nah, ini lebih environmental, lingkungan yang mendukung kreativitas, insya Allah akan muncul kita menjadi seorang yang kreatif.
memaksimalkan daya pikir kita. Oke, berikutnya ekspresif. Nah, ini hambatan ekspresif. Hambatan bagaimana ada orang memiliki ide yang cukup bagus, kreativitas thinkingnya cukup bagus, tetapi kesulitan untuk menyampaikan, mengekspresikan kepada orang lain, ya. Sehingga ini ya kita bisa akhirnya ide yang cukup bagus atau kreativitas yang dia miliki tidak tersampaikan, sulit untuk mengekspresikan pola pikir kreatif yang dia miliki. Sehingga mungkin alternatif lain kalau kita tidak bisa menyampaikan secara lisan, ya kita bisa menyampaikan secara tulisan, gambar, dan sebagainya. Yang harapannya apa yang ingin kita sampaikan atau pendapat kreativitas atau ide-ide baru kita yang cukup baik ini bisa tersampaikan ya kepada calon investor, contohnya ya. Jadi itu yang menjadi hambatan orang, kreativitas seseorang terhambat karena ada beberapa hal yang ini yang menyebabkan menurut Adam ya, konseptual blockbusting ya. Oke, kita lanjutkan aja. Seperti itu sudah terlalu banyak informasi. Ini yang pertama tadi. Nah, ini perspektif. Nah, ini yang saya jelaskan lagi. Pola pikir stereotip dalam hal ini perspektif seseorang. Nah, ini salah satu contoh gambar yang mungkin akan banyak orang melihat ini adalah seorang perempuan muda. Dan banyak orang pula melihatnya ini adalah gambar seorang nenek tua. Nah, ini sebenarnya dari bagaimana bisa berbeda, karena pola pikir selama ini yang mereka dapatkan terkait gambar ini, oh gambar ini pasti cewek, ini gambar cewek. Atau sebaliknya, yang tidak bisa melihat mana cewek Pak, ini bukan, ini gambar seorang nenek tua. Ya, mana gambar ceweknya, ini nenek tua kok Pak. Ini memang perspektif yang berbeda. Ini memang sengaja gambar-gambar yang ditampakkan memiliki dua perspektif bagi yang melihatnya ya. Ini yang depan yang mana, yang belakang yang mana. Ini menjauh atau mendekat. Nah, itu salah satu gambar yang memang didesain untuk menunjukkan perspektif. Bagaimana kita mempersepsikan gambar tersebut. Berpikir kreatif ini kita bisa lakukan dengan cara melihat dengan sudut pandang baru. Ini kalau sudut pandangnya yang sama gitu ya, insya Allah ya tidak akan ada sesuatu yang baru. Coba kita melihat sesuatu dengan sudut pandang baru. Oke, ini kreativitas produk. Produk ini bermanfaat bagi segmen pasar tertentu. Coba kita lihat dari segmen pasar yang lain. Mungkin apakah ada hal yang baru yang bisa kita create dari produk ini, atau menjadi value baru dengan adanya sudut pandang yang baru. Ya. Terus menemukan hubungan baru. Kita mengkoneksikan ya hubungan baru yang awalnya tidak ada hubungan sesuatu dengan produk atau hasil kreativitas kita. Sesuatu yang ada kita hubungkan yang sebelumnya belum ada sehingga menciptakan suatu kreativitas. Ada produk baru atau jasa baru, ya, menemukan hubungan baru. Oke, bukan hubungan cewek cowok ya. Oke, berikutnya membentuk kombinasi baru. Nah, ini kombinasi baru. Kombinasi yang selama ini ada itu katakanlah contohnya apa ya? Ya ini mungkin ya. Bentuk kombinasi baru. Apa ini? Ini botol nih. Kombinasi baru yang muncul dari botol ini apa? Yang mungkin awalnya cuma ini aja. Ya, tempatnya. Tapi dikombinasikan dengan apa ini? Cover ya. Ya sebelumnya mungkin belum ada. Ini di awal-awal mungkin belum ada. Terus sekarang sudah banyak. Ini belum ada. Kita kombinasikan.
Hampir mirip dengan hubungan baru, cover ya, hubungan baru. Yang tadinya yang air minum ini tidak ada tempatnya, tidak ada covernya, kita hubungkan. Yang ada covernya itu apa? Ya, spring bed, itu mungkin nanti kita akan pelajari. Jadi berpikir kreatif itu kita melihat sudut pandang baru, menemukan hubungan baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau membentuk kombinasi baru. Contohnya kombinasi baru ya hampir sama lah. Kalau mungkin katakanlah yang namanya ban sepeda motor itu Pak bundar. Gimana kreatifnya? Nggak saya bikin bundar bisa nggak ya? Nah, kan nggak enak Pak. Ya memang tujuannya bukan untuk enak, tapi untuk sesuatu yang memang bernilai bagi segmen pasar baru. Ya, ada anti kenyamanan. Kalau bannya mulus kan enak tuh. Ada yang kepingin sepedaan tapi nggak ingin nyaman, tapi ingin sensasinya. Itu juga seperti itu. Ini ekstrim aja ya. Tapi kita kembali lagi bahwa kita berpikir kreatif itu meng-create something new yang memang disukai oleh pasar. Ya, pasarnya memang ada yang menginginkan hal itu, sehingga kita diterima oleh pasar nantinya produk ataupun jasa yang kita create. Oke. Oh, ini ada jelasannya melihat dengan sudut pandang baru. Oke, ini sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah. Masalahnya ada sama, tapi kita rubah nih cara pandangnya. Contohnya melalui pola pikir positif dengan memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda. Jangan melihat kegagalan sebagai alasan untuk frustasi. Gagal ini nggak akan terselesaikan, tidak akan berhasil ke depan ya. Coba kalau kita lihat, wah ini gagal ya, ini mungkin awal kesuksesan. Nah ini dirubah nih cara kita memandang sesuatu. Ini dalam hal ini negatif thing ya, masalah. Masalahnya ya tidak akan berubah, tapi kita memandangnya masalah itu apa nih masalah? Oh ada sesuatu yang bagus di balik masalah, mengambil hikmah di belakang. Oh ini awal ini untuk menempa kita semakin kuat nantinya, sehingga perlu kita hadapi di awal-awal ya, ke permasalahan ini ya, kegagalan ini kita hadapi di awal agar supaya kita ke depannya semakin kuat dan tidak akan tidak akan bermasalah di masa yang akan datang jika ada kegagalan yang sama. Jadi semacam kita melihatnya bahwa seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kita bisa melihat pemikiran kreatif dengan cara shape, color, use, material, parts, and scam ya. Ini kita merubah shape yang ada saat ini. Contohnya mungkin ada nggak nih? Nih shape. Yang namanya semangka itu bundar. Bagaimana kita mengkrit bundar ini merubah jadi kotak? Ini hasil kreativitas seseorang. Daya pikir seseorang untuk mengkrit something new. Ya, ini bentuknya. Ini HP jadul nih. Sekarang sudah nggak ada ini. Ada sih, cuman nggak ada yang pakai maksudnya. Nah, ini gantungan. Ya, scam. Shape-nya berubah. Kembali lagi. Color yang selama ini ada dengan warna yang sama kita rubah, itu sudah baru. Pengguna, use, penggunaannya ya. Penggunaan yang baru itu juga menjadi sesuatu yang baru ya. Yang awalnya mungkin digunakan hanya untuk sesuatu katakanlah minuman ini pas diminum pas hangat-hangat, pas kondisi hangat. Ternyata tidak juga, penggunaan baru untuk dingin itu lebih enak. Nah, ini atau gini, penggunaan material ini sama ya, hampir sama, penggunaan baru. Yang awalnya parasut ya, itu digunakan untuk
terjun. Penggunaan parasut untuk hal yang baru, use yang baru, itu jadi sesuatu yang baru. Parasut, jaket parasut, dan parasit ya. Parasut atau parasit ya. Nah, itu semacam penggunaan yang baru menjadi sesuatu yang baru. Material juga, material yang awalnya plastik atau sebaliknya, yang awalnya besi kita rubah menjadi material plastik, itu jadi sesuatu yang baru. Ya, dulu kita temui banyak sepeda motor, material sepeda motor, mobil itu besi ya rata-rata, bumper dan sebagainya. Tapi sekarang ada material baru, itu jadi hal yang baru. Part, bagian tertentu, ya, bagian tertentu, partnya diganti itu sudah baru. Dan size yang terakhir, ukuran. Dari ukuran yang kecil menjadi besar, atau sebaliknya yang besar menjadi kecil, itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang kreatif. Ya. Sebagian besar orang, donat itu bundar, ya. Sorry, ini shape ya, kalau bundar berubah bentuk, itu juga menjadi donat kreatif ya, bentuknya segitiga mungkin. Dari size-nya mungkin, dari yang awalnya ukuran standar ya, menjadi ukuran kecil, kecil aja, mini donat. Nah, ini size-nya. Itu jadi sesuatu yang baru. Kenapa mini donat? Mungkin orang lebih suka makan sedikit karena diet dan sebagainya, lebih dan kemudahan pada saat konsumsi. Nah, ini value atau nilai yang diinginkan konsumen itulah yang akan menjadi pertimbangan. Oh, kayaknya konsumen menginginkan makan donat itu langsung dikonsumsi habis, atau makannya cuma sedikit, ya, nggak perlu menggigit yang banyak-banyak baru habis. Ya, dia satu hap langsung habis. Nah, itu salah satu mungkin value yang menjadi pertimbangan bagaimana create something new. Hal yang lain bisa kita lakukan dengan teknik create ya. Kombinasi baru ini sama dengan yang tadi, menggunakan input yang random, create ini random, combination random eliminate, alternatif, terbalik thinking ya, berpikir terbalik, dan kasus ekstrim. Ini keenam hal ini menjadi upaya kita berpikir kreatif ya, menggunakan input yang random, acak, membuat eliminasi sesuatu yang kurang bernilai, menggunakan alternatif-alternatif atribut produk atau part bagian atau shape yang tadi yang lebih mudah tadi ya, itu bisa menjadi sesuatu yang baru. Cara pikir terbalik ini, kalau kita selama ini berpikir normal-normal aja, seringkali sulit untuk menemukan hal yang baru. Kita coba cara pikir terbalik ya. Nah, ini coba pikir terbalik ini memang agak-agak susah ya. Dalam hal ini, apakah yang dibutuhkan konsumen saat ini, mungkin itu berpikir terbalik, sudah memang diinginkan saat ini, itu apakah ada sesuatu yang tersembunyi yang belum terpikirkan ya, sehingga kita mencoba sesuatu yang baru, sehingga orang akan lebih tertarik dengan sesuatu yang baru. Yang paling mudah berpikir terbalik. Rumah idealnya, ada rumah yang terbalik tuh, ada orang bondong-bondong ke sana untuk mengetahui, ingin menikmati wahana tersebut. Nah, itu hasil dari pola pikir terbalik. Di mana-mana rumah normal seperti ini. Nah, ini ada rumah yang tidak normal, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dinikmati, atau orang memang menyukai sesuatu yang baru, hal-hal yang berbeda dari yang kebiasaan umumnya ya. Kasus ekstrim dan kasus-kasus ekstrim juga menjadi pertimbangan menciptakan sesuatu yang kreatif. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan adalah ATM, teknik visual thinking ya. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Upayakan modifikasi, jangan sama ya. Setelah kita mengamati ya, visual thinking, seeing ya, and then ini kalau bahasa asingnya imagining and drawing ya. Ini kita melihat ya,
and drawing and imagining sesuatu yang baru. Ya, kita melihat, amati, kita tiru, dan kita modifikasi, imagine sesuatu yang baru. Ya, nah, ini hampir sama. Kita amati, tiru, dan modifikasi sehingga ada sesuatu yang baru. Kalau hanya amati, tiru, selesai, itu bukan sesuatu yang baru. Ya, mungkin hampir sama. Ya, me too product namanya, produk yang sama. Bahkan ekstrimnya yang negatif, imitation produk yang imitasi, ya. Nah, itu kurang bagus. Jadi harus modifikasi sesuatu yang baru sehingga kreatif, create new thing, ya, inovatif. Oke. Nah, ini tips yang terakhir mungkin bagaimana meningkatkan kreativitas. Tingkatkan penggunaan otak kanan, intuisi, kreativitas itu ada di otak kanan. Melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, ya, yang awalnya mungkin tidak suka musik, serta berolahraga, jalan kaki tanpa alas, mungkin kebiasaan kita harus pakai alas takut sesuatu yang membahayakan kaki, ya itu coba aja sesuatu yang baru. Dan kedua adalah kenali hambatan kreativitas Anda, apa sih yang menghambat kita untuk tidak kreatif itu. Dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Dan biasakan berpikir berbeda. Ya, kalau berpikirnya sama, insya Allah ya agak susah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita harus berpikir berbeda dengan kacamata sudut pandang yang berbeda. Harapannya kita akan menemukan sesuatu yang baru, ya, kreatif. Berpikir kita menjadi kreatif. Kita memaksimalkan daya pikir yang kita miliki. Tapi quotation yang terakhir ini, kreativitas terdiri dari 1% inspirasi, dan kembali lagi 99% kerja keras. Nah, ini hampir sama dengan definisi yang sebelumnya yang saya sampaikan, definisi entrepreneur, bahwa entrepreneur itu 10 kali gagal, 11 kali bangkit, gitu ya. Kalau Thomas Alva Edison ini kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi 99% yang menentukan, ya, meskipun kreativitas, ide klik ada tapi tidak direalisasikan untuk merealisasikan dari ide yang 1% itu belum kreatif namanya, ya. Jadi tetap kerja keras. Ini juga terkait ada yang bilang bahwa Thomas Alva Edison ini menemukan idenya menciptakan bohlam, ya, kalau nggak salah, lampu itu 9.909. Ada yang menyebutkan 9.000 kali, ya, dia baru berhasil ke 1000-nya, gitu ya. Bayangkan kalau si Thomas Alva Edison menyerah pada saat 9.000 kali, ke 9.999 lah, ya, hampir sebelum 1000, gitu. Itu sampai saat ini kita akan kegelapan, nggak ada lampu nih. Ini seperti itu, bahwa kita memang harus bekerja keras. Kreativitas ternyata satu inspiring itu dari daya pikir kita maksimalkan. Bagaimana caranya? Ya memang banyak upaya, ya, pada saat kita memanfaatkan otak kanan, muncul ide-ide yang baru, ya. Itu ide-ide baru seringkali kita muncul pada saat menyendiri, dalam hal ini melakukan ritual ibadah, dan itu kadang-kadang muncul ide-ide yang baru. Ide-ide yang baru itu inspiring atau inspirasi yang 1% itu harus kita upayakan menjadi sesuatu yang nyata, ya, dengan 99% kerja keras.
Oke, baiklah, pertemuan kuliah kali ini saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga sehat selalu.